Di Sumatera Barat, di pemilu tahun 2019 yang lalu, jumlah jajaran ad hoc kita yang sakit itu 163 orang dan meninggal 10 orang di KPU. Sedangkan di Bawaslu yang meninggal waktu itu pengawas TPS-nya 1 orang. Berdasarkan hal tersebut, tentu kami mencoba menindaklanjuti seluruh instruksi, arahan, termasuk mempedomani petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU baik dalam proses rekrutmen KPPS dengan berbagai persyaratan yang sudah disampaikan Bu Wahyu tadi. Terima kasih Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Pak Surya, yang dalam keadaan tugas masih menyempatkan diri, menyampaikan informasi ke kita. Mudah-mudahan ini kita melihat bahwa semua KPU ini ya, Bu Wahyu, bertugas dengan maksimal untuk melaksanakan proses pemilu ini. Selamat, hati-hati di perjalanan nih, Pak Surya. Jaga kesehatan, tetap sehat. Ya. Pak Nirwan. Hadirin semua yang ada di Zoom ini, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu Dr. Mahesa Paranadipa yang akan menyampaikan materi aspek hukum dan upaya menjaga kesehatan petugas KPPS. Kepada Dr. Mahesa, dipersilakan. Terima kasih, Dr. Nirwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, salam sehat selalu. Yang saya hormati Bu Wahyu ya dari KPU Pusat, Bang Surya dari KPU Sumatera Barat, narasumber yang lain Dr. Subuh dan Dr. Wisnu, Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada pagi hari ini. Saya mungkin tidak banyak menyampaikan karena tadi sudah disampaikan banyak juga oleh Ibu Wahyu dan Bang Surya terkait dengan beberapa regulasi dan hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh KPU dalam pelaksanaan pemilu 2024. Saya hanya sedikit meng-highlight beberapa hal yang menjadi hak-hak daripada tugas penyelenggara pemilu terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Wahyu dan Bang Surya. Saya memfokuskan kepada petugas penyelenggara pemilu yaitu KPPS karena mengingat kejadian di pemilu tahun 2019 yang banyak mengalami meninggal dunia dan dirawat adalah para petugas KPPS, meskipun ada petugas-petugas lain yang menjadi badan ad hoc dari penyelenggara pemilu, tetapi kita fokus kepada resiko-resiko yang dihadapi oleh KPPS di pemilu 2024. Dan pertemuan pada pagi hari ini kita sepakat bahwa kita bersama-sama ingin menjaga bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Salah satunya yang menjadi fokus perhatian kita adalah keselamatan dan kesehatan para petugas khususnya KPPS. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Wahyu, di mana jumlah yang meninggal di tahun 2019 itu cukup banyak ya, 800-an, hampir 900 petugas KPPS yang meninggal dari total 5,6 juta orang, dan yang dirawat lebih dari 5.000 orang yang dirawat. Kalau dalam konteks epidemiologi, tentunya hal ini sudah masuk dalam kejadian luar biasa, karena kalau mengingat kejadian di pemilu 2014, itu jumlah yang meninggal tidak sebanyak pemilu tahun 2019. Nah, kalau melihat jumlah KPPS di tahun 2024 tadi yang disampaikan oleh Bu Wahyu ada sekitar 5,7 juta orang. Ini agak sedikit salah ketik. 5,7 juta orang di tahun 2024, maka kita berharap dari sisi epidemiologi atau dari sisi preventif kesehatan, kita tidak ingin jumlah yang meninggal dan yang dirawat ini lebih banyak dibandingkan pemilu tahun 2019.
Karena mengingat masa kerja dari KPPS ini hanya sebenarnya 1 bulan ya, terhitung dari 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari. Hanya satu bulan, tetapi memang karena beban kerja tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyu, Bu Wahyu, Pak Bang Surya, dan juga Ketua KPU yang lalu Pak Arief, ini yang memang kita harus jaga bersama. Nah, rekrutmen dari petugas KPPS tadi sudah disampaikan Bu Wahyu, ada persyaratan terkait dengan surat keterangan sehat. Saya meng-highlight ya, yang disebutkan dalam persyaratan calon KPPS pada keputusan KPU nomor 67, itu adalah surat keterangan sehat jasmani dari puskesmas, rumah sakit atau klinik yang mencantumkan hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Mengingat ini adalah surat keterangan sehat ya, surat keterangan sehat. Kemudian disebutkan adanya surat pernyataan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas. Kami highlight lagi ya, ini surat pernyataan. Jadi bukan surat hasil pemeriksaan klinis terkait dengan penyakit penyerta dari para calon KPPS. Kemudian yang disebutkan di dalam keputusan KPU ini, penyakit penyertanya itu antara lain adalah hipertensi, DM, tuberkulosis, stroke, kanker, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, penyakit paru, dan penyakit imun. Ini memang penyakit-penyakit yang memang resikonya cukup tinggi kalau dipaksakan dengan beban kerja yang cukup berat, dikhawatirkan memang akan menambah memperberat kondisi kesehatannya. Nah, tapi di dalam persyaratan KPPS ini tidak mewajibkan tadi disebutkan oleh Bu Ayu dan Bang Surya bahwa ada jaminan, dan kami mengapresiasi KPU di pemilu tahun 2004 ini bahwa hasil evaluasi tahun 2019 itu dilaksanakan di tahun 2024 ada jaminan, tetapi di dalam persyaratan KPPS sendiri tidak menyebutkan terkait dengan kewajiban para calon KPPS ini memiliki tanda kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi bisa jadi dari 5,7 juta yang mendaftar, yang sudah dilantik, kemarin baru dilantik, itu bisa jadi ada sebagian yang tidak memiliki kepesertaan BPJS. Nah, lalu bagaimana kalau mereka-mereka yang tidak memiliki kepesertaan BPJS? Tadi Bang Surya juga sudah menyebutkan karena para petugas KPPS ini adalah mereka-mereka yang mendapatkan upah dari penyelenggara negara, dalam hari ini melalui KPU. Tentunya ini kalau dalam sistem jaminan sosial, baik itu ketenagakerjaan maupun kesehatan, masuk dalam kategori pekerja penerima upah. Nah, apakah dengan kategori ini mereka mendapatkan jaminan ketenagakerjaan, dalam hal ini jaminan kematian atau kecelakaan kerja? Tadi sudah disebutkan oleh Bang Surya, ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 yang memerintahkan gubernur, bupati, wali kota untuk mendaftarkan petugas penyelenggara pemilu sebagai peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan. Tetapi saya meng-highlight tadi disampaikan oleh Bang Surya bahwa ini masih diadvokasi nih oleh KPU daerah, ya, bahwa ternyata memang instruksi Presiden ini belum sepenuhnya dijalankan oleh kepala daerah, apakah gubernur, bupati, wali kota. Mengingat saat ini hampir sebagian besar pimpinan daerah itu adalah pelaksana tugas, sehingga memang ini perlu ekstra kerja keras dari para KPU di daerah untuk mendesak kepala pimpinan daerah untuk menjalankan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021. Lalu bagaimana dengan BPJS jaminan kesehatan? Tadi disebutkan oleh Bang Wahyu ada surat edaran, Bu Wahyu dan Bang Surya, bahwa ada surat edaran bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan pada November tahun lalu, bahwa pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan setiap petugas pemilu. Artinya kalau iurannya itu ditanggung oleh pemerintah, iurannya, maka dia menjadi peserta PBI, penerima bantuan iuran. Nah, ini pertanyaan besarnya nanti bagaimana itu, ya? Apakah seluruh gubernur termasuk bupati wali kota sudah mendaftarkan seluruh KPPS menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, karena berdasarkan instruksi Presiden dan surat edaran ini. Nah, kami mengapresiasi ya di pemilu tahun 2024 ini ada
kegiatan screening kesehatan bagi petugas KPPS tahun pemilu 2024. Tetapi kami meng-highlight screening ini dilakukan kepada KPPS yang sudah dilantik, bukan calon KPPS. Karena kalau calon KPPS itu kan dia memberikan surat keterangan sehat, kemudian pernyataan tadi yang disebutkan di dalam keputusan KPU-nya. Nah, disebutkan dalam screening kesehatan yang dilakukan, ini screening kesehatannya bukan dilakukan oleh BPJS ya, BPJS memfasilitasi screening kesehatan, tapi screeningnya itu dilakukan di vaskes-vaskes yang sudah bekerja sama dengan BPJS. Syarat mutlaknya adalah mereka sudah menjadi peserta aktif BPJS ya. Menjadi pertanyaan, kalau ada KPPS yang belum terdaftar atau belum diaktifkan kepesertaan BPJS-nya, apakah bisa melakukan screening? Harusnya tidak bisa. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan. Nah, dalam screening ini arahannya itu adalah ditemukan kategori-kategori pemeriksaan. Kategori rendah, sedang, dan tinggi. Disebutkan kalau didapatkan screeningnya itu adalah sedang dan tinggi, maka disarankan untuk dilakukan penanganan lanjutan di vaskes. Apakah di vaskes tersebut atau dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, ini menjadi pertanyaan juga. Kalau ternyata screeningnya adalah kategori berat, ya, kategori berat ini bagaimana? Padahal sudah mendekati waktu pemilu. Ini beban kerjanya lagi banyak nih ya, lagi fase-fase lagi banyak kerjaan nih KPPS. Tiba-tiba di screening dia kategorinya berat. Nah, ini kan misalnya perlu dirawat atau perlu tindakan lanjut, tentu akan mengganggu pola kerja dari teman-teman KPPS, ya. Nah, pengawasan hasil screening ini perlu juga dilakukan gitu ya bagi teman-teman KPU pusat maupun KPU daerah. Apakah sudah dilakukan screening ini? Jangan-jangan setelah dilantik KPPS kemarin seluruh Indonesia tidak dilakukan screening karena kan sifatnya tidak mandatori, ya, tidak mandatori bagi semua KPPS untuk dilakukan screening. Ini hanya fasilitasi gitu, fasilitasi bagi KPPS. Kalau Anda mau screening silakan, free, tidak bayar, ya, karena menggunakan keaktifan serta BPJS di vaskes yang bekerja dengan BPJS. Pertanyaan besarnya, siapa yang melakukan pengawasan? Ini petugas KPPS sudah screen atau tidak? Harusnya menjadi tugas dari KPU daerah, ya. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa saja jaminan? Tadi sudah dijelaskan detail oleh Bu Wahyu, karena melihat upah dari KPPS ini untuk ketua 1,2 juta, anggota 1,1 juta, harusnya kalau dia menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan, maka untuk penanganan kedaruratan medis dan perawatan lanjut itu harus sudah ditanggung, sudah masuk dalam pembiayaan BPJS kalau dia sebagai peserta aktif BPJS, ya. Tapi syarat dari tadi iurannya dibayarin oleh Pemda. Kalau tidak dibayarin, bagaimana dia aktif sebagai peserta BPJS, ya? Apalagi teman-teman petugas di daerah kan ada mungkin yang mendaftar secara mandiri sebagai peserta BPJS, tapi kan ada juga yang tidak. Ya? Nah, ini jadi tugas dari kepala daerah. Nah, tadi yang disebutkan oleh Bu Wahyu terkait dengan santunan-santunan kalau ada petugas yang meninggal dunia, dan kita berharap tidak ada yang meninggal dunia, itu ada disebutkan angkanya 36 juta untuk meninggal, ditambah dengan 10 juta untuk pemakaman. Tetapi kalau kita merujuk kepada program jaminan kematian di BPJS Ketenagakerjaan, selain dari santunan meninggal dunia dan biaya pemakaman, ada santunan berkala selama 24 bulan dan beasiswa untuk anak dari petugas KPPS yang meninggal. Nah, ini pertanyaannya, ada nggak dari program tersebut kalau merujuk kepada program jaminan kematian? Untuk kecelakaan kerja, cacat permanen, saya rasa ini sesuai dengan peraturan dari jaminan ketenagakerjaan. Nah, terakhir kami selaku masyarakat hukum kesehatan menyampaikan dalam forum yang baik ini, yang terhormat ini, rekomendasi, karena tadi saya meng-highlight apa yang disampaikan oleh Bang Surya, perlu dipastikan seluruh petugas pemilu, ya mungkin tidak hanya KPPS, karena tadi disebutkan Bu Wahyu, semua petugas di dalam ad hoc harusnya juga diberikan diamanahkan oleh Inpres tahun 2021, maka harus dipastikan seluruh petugas pemilu telah diaktifkan menjadi peserta jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Jaminan ketenagakerjaan kan ada 4 jaminan, yang menurut kami wajib itu hanya 2 saja, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian perlu dipastikan screening telah dijalankan, karena sifatnya tidak mandatori,
Sehingga perlu dipastikan screen ini sudah dijalankan karena untuk meminimalkan risiko. Jangan sampai dia sudah dilantik KPPS, ternyata justru dalam screening ada risiko berat. Tapi kemudian tidak dijalani ya, atau sudah dijalani ada risiko berat atau tinggi, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Nah, yang terpenting lagi adalah sosialisasi dan edukasi terkait dengan keselamatan kerja untuk meminimalkan terjadi kejadian yang tidak diharapkan para petugas. Tentunya ini harus jumlahnya sangat banyak ya, 5,7 juta. Tentu edukasi ini harus intens diberikan. Kalau tadi disampaikan Dr. Nirwan di wawancaranya itu, ya harus diajarkan, diedukasi bagaimana menjaga minum, makan, bahkan istirahat, pola kerja, dan lain-lain. Kemudian yang terpenting adalah perlu koordinasi terkait proses evakuasi, rujukan, serta penanganan lanjut terhadap petugas jika terjadi permasalahan kesehatan. Dan kami merekomendasikan Dinas Kesehatan setempat lah yang harusnya menjadi leading sektor terkait dengan koordinasi evakuasi, rujukan, dan penanganan. Karena Dinas Kesehatan lah yang paling bisa memberdayakan SDM maupun fasilitas kesehatan di setempat. Dan ini harus bisa ada rapat-rapat koordinasi sehingga ketika ada kejadian tidak diharapkan terjadi, ini bisa langsung dilaksanakan. Mungkin demikian, Dr. Nirwan, dari kami Masyarakat Kesehatan, kita ingin pemilu tahun 2024 ini bisa berjalan dengan lancar, dan kami concern terhadap jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas, karena ini menjadi hak setiap warga negara yang apalagi mendapatkan tugas dari negara. Demikian, saya kembalikan kepada Dr. Nirwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.